Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini yaitu PSKPI. Apa itu kepanjangan PSKPI? Ada yang tahu? PSKPI adalah kepanjangan dari Bangunan Stabilitas Kapal Perikanan. Apa sih itu stabilitas kapal perikanan? Di sini mesti tanya-tanya, apa itu stabilitas kapal? Stabil, di mana kondisi kapal itu harus stabil, tidak oleng ke kanan maupun tidak oleng ke kiri, baik itu kena ombak ataupun kena angin. Stabilitas kapal adalah kesetimbangan kapal pada saat diapungkan, tidak miring ke kiri atau ke kanan, demikian pula pada saat berlayar. Pada saat kapal diolengkan oleh ombak atau angin, kapal dapat tegak kembali. Itu yang dinamakan dengan stabilitas kapal. Selanjutnya, tujuan pembelajaran bab 1, stabilitas kapal dan perhitungan KG, BM, dan KM. Setelah mempelajari kegiatan belajar bab 1 ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian stabilitas kapal yang tadi slide sebelumnya ya, apa itu stabilitas kapal. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan titik-titik penting pada stabilitas kapal. Selanjutnya, dapat mengidentifikasi macam-macam stabilitas kapal berdasarkan titik-titik penting. Kalian juga harus diharapkan peserta didik dapat membedakan stabilitas kapal langsar atau tender dan kapal kaku atau stiff. Dapat membuat formula atau rumus hubungan antara titik-titik penting pada stabilitas kapal. Menjelaskan dan menghitung titik berat kapal dengan dalil momen. Dan yang terakhir, menjelaskan dan menghitung tinggi metasintris kapal, dan harusnya ini H ya, ini kurang ke bawah, ini hanya harusnya ke bawah. Menjelaskan dan menghitung jari-jari metasintris kapal. Apa sih yang mempengaruhi keseimbangan kapal? Kenapa sih kapal itu tidak bisa oleng, atau kenapa sih ya? Ini penjelasannya. Itu ada faktor internal. Faktor internal yaitu tata letak barang. Tata letak barang yang ada di dalam kapal ya. Terus bentuk ukuran kapal. Bentuk ukuran kapal itu enggak cuma satu bentuk, itu bentuknya berbeda-beda. Nanti kita akan mempelajari bentuk-bentuk kapal. Kebocoran karena kandas atau tubrukan. Nah, itu faktor internal. Internal berarti faktor yang terjadi dari kapal itu sendiri. Terus ada faktor eksternal, yaitu berupa angin, ombak, arus, dan badai. Karena X berarti di luar dari kapal tersebut. Dilihat dari sifatnya, stabilitas atau keseimbangan kapal dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu stabilitas statis. Apa sih stabilitas statis? Stabilitas statis itu diperuntukkan kapal dalam keadaan diam. Kapal itu tidak jalan ya. Dan terdiri dari stabilitas melintang dan membujur. Selanjutnya ada stabilitas dinamis. Sedangkan stabilitas dinamis itu diperuntukkan bagi kapal yang sedang oleng atau mengangguk atau menyenget besar, itu miring-miring ya. Kalau yang perbedaannya statis kapalnya nggak jalan, yang dinamis kapalnya jalan. Ini ada gambar titik-titik penting dalam stabilitas kapal. Ini ada titik K, lunas. Ini titik yang di bawah ya, paling bawah. Ada titik B, titik apung. Terus ada titik G,
titik berat dan M titik metacenter. Coba kalian cari pengertian dari titik-titik penting dalam stabilitas kapal ya. Ini tugas buat kalian dan tulis di buku. Kalau ada yang bertanyakan silahkan bisa chat di WA ya atau di grup. Ini ada gambar ukuran kapal. Ini ada LPP, panjang lambung bebas, panjang terdaftar, panjang sepanjang garis. Nanti kalian bisa lihat di video YouTube. Sekian pertemuan hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like dan komen.